Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Damayanti, NPM 1740302055. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tema penelitian saya yang berjudul Optimalisasi Pemanfaatan Energi Listrik Tenaga Surya Skala Rumah Tangga atau Solar Home System. Yang pertama yaitu latar belakang. Energi panas matahari sangat melimpah di daerah yang memiliki iklim tropis seperti di Indonesia, yang selalu disinari matahari sepanjang tahun. Hal itu menjadi sumber energi yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Salah satu contohnya pemanfaatan energi matahari untuk menghasilkan energi listrik yang sering disebut dan lebih dikenal oleh masyarakat yaitu solar cell. Nah, jadi yang seperti kita ketahui yaitu Indonesia merupakan sumber daya energi dalam jumlah yang melimpah sehingga Indonesia akan selalu disinari matahari selama 10 sampai 12 jam dalam seharinya. Selanjutnya yaitu solar cell dalam menghasilkan energi masih dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Di Indonesia sudah tersedia pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang biasa digunakan untuk listrik di pedesaan terpencil. Sistem seperti ini biasa disebut dengan sebutan SHS, Solar Home System. Umumnya, SHS itu berupa sistem berskala kecil dengan menggunakan modul surya 50-100 WP atau watt peak dan menghasilkan listrik harian sebesar 150-300 WH. Karena skalanya kecil, maka memakai sistem daya DC atau direct current. Agar tidak terkena loss dan self-consumption akibat penggunaan dari inverter dengan sistem yang kecil ini, maka dipasang secara desentralisasi satu rumah satu pembangkit, sehingga tidak membutuhkan jaringan distribusi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, adapun rumusan masalah di sini yaitu bagaimana kelayakan SHS atau Solar Home System khususnya secara ekonomis untuk diterapkan di rumah tangga. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Nah, batasan masalah dari penelitian ini ada dua, yaitu perancangan Solar Home System atau SHS. Yang kedua, menganalisis permasalahan pada komponen-komponen dalam SHS dan data yang digunakan merupakan data dari hasil observasi, survei, wawancara. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sisi ekonomi dan kelistrikan dari suatu solar home system atau SHS. Nah, manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama, memasyarakatkan pembangkit listrik tenaga surya, khususnya untuk skala rumah tangga. Yang kedua, memperbanyak ilmu pengetahuan khususnya dalam hal perancangan sistem fotovoltaik. Nah, selanjutnya itu tinjauan pustaka. Penelitian tentang penggunaan sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS untuk perumahan atau solar home system. Penelitian ini membahas analisa penggunaan dan pembelian SHS untuk keperluan penerangan rumah sederhana. Nah, dari penelitian ini adalah untuk memberikan acuan singkat dan praktis agar calon pengguna dan praktisi kelistrikan dapat menentukan spesifikasi SHS yang tepat dan ekonomis. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengguna listrik tenaga surya harus memperhitungkan dan merencanakan secara matang dan teliti besarnya kebutuhan minimum energi listrik yang diperlukan sebelum membeli komponen-komponen sistem pembangkit listrik tenaga surya. Nah, penelitian tentang pembangkit listrik ini juga meninjau ketersediaan sistem PLTS di Indonesia yang kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Ketersediaan yang dimaksud meliputi data tentang kapasitas dan vendor dari komponen PLTS. Informasi tentang ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan cepat untuk mengetahui perkembangan PLTS di Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang tertarik untuk memanfaatkan tenaga matahari sebagai sumber pembangkit listrik yang nyata. Nah, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan kontribusi listrik surya dalam bauran energi nasional perlu dilakukan upaya-upaya untuk memperluas penggunaan pembangkit listrik tenaga surya di masyarakat, khususnya masyarakat urban, dan tetap menjalankan program-program kelistrikan wilayah terpencil dengan SHS, Solar Home System. Adapun dasar teorinya yaitu
SHS merupakan salah satu bentuk aplikasi dari PLTS. Pemanfaatan tenaga matahari untuk pembangkitan energi listrik ini sudah dilakukan sejak awal tahun 80-an dan masih terbatas pada sistem berdaya kecil. Nah, sistem ini juga biasanya memiliki kapasitas antara 25-50 WT, sehingga kemampuannya dalam mencatut peralatan dengan beban yang besar sangat terbatas. Sistem ini terdiri dari panel surya, aki, charger controller, inverter, dan 3 buah titik lampu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Di sini ada diagram alurnya. Nah, yang pertama yaitu melakukan observasi lapangan. Nah, di sini melakukan observasi lapangan, dia melakukan di lapangan. Selanjutnya, kajian literatur. Setelah itu, rumusan masalah. Setelah penelitian ini sudah dirumuskan, lalu dikumpulkan datanya. Nah, pengumpulan data ini dilakukan seperti survei, wawancara, dan wawancara. Nah, setelah pengumpulan data, pengolahan data, analisis data. Setelah dianalisis, hasil analisisnya lalu disimpulkan. Pelaksanaan penelitian ini mengoptimalan dalam energi listrik tenaga surya di skala rumah tangga yang diawali dengan identifikasi dan karakterisasi tenaga surya dan dilanjutkan dengan berbagai tinjauan juga disertai analisis untuk mengoptimalkan tenaga surya skala rumah tangga. Analisis dilakukan pada data hasil pengukuran tegangan output sel surya untuk beberapa sudut kemiringan. Hasil-hasil dari analisa akan diimplementasikan sebagai upaya untuk optimalisasi pemanfaatan energi listrik tenaga surya dalam skala rumah tangga dalam rangka energi alternatif. Mengoptimalkan energi listrik tenaga surya, sebuah sistem pembangkit tenaga surya terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sel surya akan merubah energi dari menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh tenaga surya akan disimpan dalam akumulator dan charger controller. Nah, charger controller ini akan mengatur tegangan yang masuk ke akumulator. Nah, selanjutnya beban adalah perangkat elektronik yang memerlukan suplai AC. Sel surya charger controller adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk mengatur arus searah yang ditambahkan ke baterai dan diambil dari baterai ke beban. Nah, sel surya charger controller juga di overcharging, kelebihan pengisian karena baterai sudah penuh. Beberapa fungsi dari sel surya charger controller adalah yang pertama monitoring baterai, yang kedua mengatur arus yang dibebaskan atau diambil dari baterai agar baterai tidak full atau discharge overloading, yang ketiga yaitu mengatur arus untuk pengisian ke baterai overcharging overvoltage. Nah, adapun daftar pustaka yang saya gunakan untuk tema penelitian saya yaitu ini ada 3. Ada Zulfikar, Janaloka, Saputra. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.